Siang-siang mancing ikan. Cakep. Aku sengaja nyamar jadi orang-orangan biar nggak ketahuan. Pengen mancing, tapi kok yo nggak dapet cacing-cacing. Bejo ditunggui, nggak datang-datang. Katanya pengen mancing bareng. His, lah yo nggak mungkin salah jam. Wong yo, jamku baru. Halo. Ya walaupun 2 tahun bertani aku sudah yoi. Siapa dulu? Dok. Petani muda berwajah mempesona. Maling. Loh. Deh, madep aku gimana? Dek, saya juga madep. Pakaian itu pakai caping. Aku tuh pengen mancing, Pak De. Makanya aku nyamar gini, biar pancingannya sukses. Ikannya nggak tahu nek aku mancing. Yang namanya ikan tuh ya sakarepe dhewe nek ana umpan ya dipangan. Kat mau tuh nyari umpan loh, nggak ketemu-temu ya Pak De. Lah kan biasanya kalau waktu seperti ini kan di sawahmu juga banyak. Iya, cuman ya nggak ada cacing loh. Loh nih, umpan berarti belum dapet nih. Ikan apa yang jadi penyanyi? Ikan Fauzi. Yang cewek? Ikan Faizi. Ya bukan, ikan bawal. Bisa? Bawal jinah, penyanyi terkenal dari Solo itu. Kita menyapa penonton dulu. Oke. Pemirsa, berjumpa lagi di acara Saung TKP. Saung tempat konsultasi pertanian dari FMC. Saung TKP. Ya itu Pak De, tanahnya tuh keras. Jadi sekarang nyari cacing itu susah. Padahal tak kasih pestisida itu, insektisida ding. Yang dibaring pupuk itu. Nah tanahnya keras, makanya cacingnya itu tidak mengeluarkan batang hidungnya. Yang salah kamu cari cacing kok yang ada hidungnya. Angel Sagita. Angel Sagita. Datang bawa cinta untuk semua. Yuhu, mari merapat. Angel Sagita udah datang loh, semuanya pasti senang. Jangan lupa ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Yuk, mari. Masnya, ayo nyanyi. Bujuk dicita, ulang pun tiba. Mancing nomor 2, nomor 1 cinta. Mas, mukanya kusut banget, ada masalah? Ya, emang gini Mbak, muka kusut. Suram. Bukan, cuman belum disetrika aja. Nanti kalau di laundry, selesai. Saya duduk ya, capek. Boleh, mari. Daripada gitu, biar mukanya nggak kusut lagi, mending nyanyi bareng saya. Oh iya, boleh. Biar happy. Nah itu yang muda-muda. Masnya namanya siapa? Oh, nama saya Mbak DODOK. Oh, Dodok Love. Dodok Garut. Dodol itu, bukan dodol. Jangan salah, Pak. Saya bercanda tadi, Pak. Enggak apa-apa lah. Oh, enggak. Ayo Pak Dodi. Ya, Lah ini kok rame-rame di saung aku ini ada apa toh ini? Ada apa toh Mbak? Loh kok rame-rame loh? Enggak, Mbak. Itu tadi saya kebetulan lewat sini. Jadi saya mampir bentar. Siapa tahu bisa menghibur warga di sini kan. Oh sama ini jadian sekarang ya? Belum, Mbak. Belum. Kok belum? Oh ini masih ingat apa Bagaimana? enggak? Selamat siang Pak Marwoto. Pak Dodi. Iya, masih ingat tuh. Kebetulan toh. Iya. Kebetulan masalah tanahmu yang keras itu ada beliau. Mau Pak? Enggak Silakan, Pak. Ya. Emang Kamu mau mana, Dok? Mas Dodo nggak mau deket aku. Emang ada masalah apa toh? Hah? Emang ada masalah apa Dodo itu? Matur sendiri ke beliau. Jadi gini Pak, nyari cacing sekarang susah. Di sawah saya tuh tanahnya keras. Karena saya kasih insektisida buat itu loh penggerek tanahnya itu loh. Mabuk juga kan kalau kebanyakan? Iya itu saya sempat beli yang gini Pak, shoot gitu loh. Lah itu ditabur Efek apa uapnya di itu. apa? Saya tabur, terus saya gini. Ya. Oh nggak boleh. Nah ini nanti itu uapnya itu Pak. mumpung ada Pak Dodi ya Solusinya itu toh, loh. nanti tanya sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya masalah tanah yang kamu hadapin sekarang. Oh, sip. Tapi TATA PIP, aku tak ngobrol dulu sama Mbak Biduan ini. Oh iya. Mbak, sini Mbak. Kasih tahu. Kali. Kerungu? Dengar ya? Lagi, Mbak. Aduh. Loh, iya ini loh,
On the way. Aduh. Dah. Oh, oke. Ya. Sekarang dong. mau tahu pentingnya menjaga ekosistem lahan? Nah. Mari saksikan setelah yang lewat berikut ini. Tetap di Saung TKP, Saung tempat konsultasi pertanian dari FMC. Saung TKP. Sejak menggunakan aplikasi Sobat Jempolan, saya jadi tahu solusi dari masalah pertanian yang saya hadapi. Ayo, download aplikasinya. Saung TKP. Mohon maaf nih, saya permisi dulu ya. Mau ada rekaman lagu baru, biasa artis. Loh, enggak. Kok kamu buru-buru toh Mbak Angel? Mbok nanti aja, enggak nunggu. Nunggu siapa? Nunggu dipersilahkan pergi gitu maksudnya. Bisa aja. Udah ini janji sama produser di studio. Oh iya, udah diantar. ditungguin. Dok, diantar kita. Antar Mbak? Nggak perlu. Loh kok langsung pulang Loh, gitu? enggak dianterin. Udah kamu di sini aja ikut diskusi biar jadi petani sukses kayak bapakku ya. Wanang tani. Iya dong. Bapaknya petani loh. Semoga kita bertemu lagi. Waduh. Weh, Waduh. Iya, Dok. janji itu harus dipenuhi. Harus Iya. pasti kamu harus Siap, jadi Pak. sukses. Harus saya Nah, sukses. Sawah saya itu loh kok banyak penggeraknya itu, solusinya tuh gimana? Saya tuh pengen mencari solusinya itu loh. Nah, kenapa cacing nggak ada itu kan? Lah, itu. Nah, itu kan karena tadi ada apa insektisida Insektisida tabur, betul. Nah, jadi hubungannya antara cacing, penggerek dan insektisida tabur itu karena insektisida taburnya itu mematikan cacing. Sehingga yang tadinya untuk penggerek, Iya. cacingnya ikut mati. Karena apa itu, Pak? Nah, karena di situ dari pilihan insektisida taburnya itu yang meracuni lingkungan. Cacing itu tadi? Iya, Waduh, seperti Dok. itu. Wah, Dan apa yang terjadi kalau cacing itu adalah indikator kesuburan tanah. Nah, itu. Berarti tanah saya nggak subur nih. Loh lah, iya. Kemungkinan besar seperti itu. Apalagi kalau tadi kan katanya jor-joran ya ininya. Kasih dosis yang banyak. Taburnya Rasanya. udah Iya. cacingnya ikut mati, penggereknya padahal mestinya dikasih insek itu ikut mati, tapi kenyataannya kok malah penggereknya tetap hidup. Apa? Nah, Efek samping. Efek. Ini loh Pak. Jadi contohnya seperti ini toh Pak. ya bener. Jadi kita lihat di sini ya. Ini contohnya Ini contohnya kalau Iya. misalnya terkena namanya penggerek batang di usia masih muda seperti ini. Yang kayak gini-gini nih ya, Pak Didi Ya ya? ini ya daunnya melintir, Oh, iya, terus kemudian jadi coklat. Nah ini kalau misalnya dicabut biasanya batangnya itu gampang gitu kan. Oh, gitu ya? Nah ini kan gampang lepas. Nah seperti itu artinya di bawahnya sudah putus. Nah, di situ ada ulatnya itu. Nah kalau misalnya dalam kondisi yang masih muda ini namanya sundep istilahnya penggereknya. Sundep. Oh, iya, Jadi iya. usia vegetatif atau usia muda. Kalau seandainya tidak dilakukan pengendalian, Nggih. ya ini nanti pengaruhnya ke anakan. Kalau anakannya tidak terpengaruh, Iya. otomatis nanti hasilnya malainya berkurang. Hasil dari Kosong dong, Pak, buahnya itu berarti nanti, berkusang Pak. dan kosong. Nah, yang kosong itu namanya beluk. Oh. Itu. Nah, Ini. harus dari awal ini dicegah dan dilindungi. Nah, tapi sayangnya kalau seandainya dengan insektisida yang mungkin kurang tepat ya, cacing yang mestinya tujuannya membantu untuk Iya. menyuburkan itu malah ikutan mati. Nah, berarti kita harus gitu. bagaimana dong, Pak? Sebenarnya saya tuh mau datang di sini sama ada teman saya ahli Iya. juga tuh, tapi sayangnya beliau belum bisa hadir. Oh. Tapi Iya. kita bisa video call sama Walah, beliau. itu. Nah, jadi kita Video coba call aja ya, Pak video ya? call ya sama Video Pak call tuh. Dadang namanya. Oh, Pak Dadang. Halo semuanya, apa kabar? Halo, Pak Dadang. Halo Pak Dadang. Monggo silakan kalau misalnya ada pertanyaan ke Pak Dadang. Ah, Silakan. ini, Dodok, Saya, Dodok. Pak. Pak, mengapa penggerek batang itu hama yang sangat merugikan ya Pak ya? Jadi penggerek batang itu salah satu hama pada tanaman padi ya. Selain ada juga tuh, ada woreng coklat ya, ada hama putih palsu ya, ada kepinding tanah gitu. Nah, mengapa penggerek batang padi ini penting gitu kan? Karena dia ya seperti hama lainnya bisa menurunkan produksi tanaman padi. Ya. Bayangkan misalkan ya, kalau satu rumpun terserang kira-kira 2 sampai 3 anakan saja, itu sudah 10% itu. Jadi kalau produksi 6 ton, berarti 10%-nya kita akan kehilangan produksi padi. Nah, nilainya itu bisa di atas 2 juta itu, ya. Nah, artinya apa? Artinya kita akan kehilangan keuntungan, kita akan kehilangan produksi, mungkin kita juga akan mulai kerugian. Kalau serangannya lebih berat dari itu. Jelas belum? Jelas, makasih Pak. Bisa kan? Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Ciri-ciri tanaman yang kena penggerek batang. Dan setiap hama punya ciri-ciri sendiri gitu ya.
Nah, sebetulnya hama penggerek ini ya paling gampang kita lihat dari gejala serangannya, gitu ya. Kita tahu padi itu ada 2 fase perkembangan. 1 fase vegetatif, 1 fase generatif, ya. Kalau si penggerek ini menyerang pada fase vegetatif, itu sering kita sebut sebagai hama sundep. Nah, kalau dia menyerang fase generatif, itu sering kita sebut sebagai gejala beluk. Seperti itu ya. Nah, kalau sundep itu cirinya gampang ya. Kalau ada daun menguning ya pada bagian ujung itu seperti rumpun, itu kita cabut itu mudah ya. Nah, kalau pada bagian generatif itu ada malai ya. Malai kalau yang lain warnanya hijau barangkali atau yang kuning bernas, tapi dia warnanya putih dan malai itu tegak gitu ya. Tidak merunduk gitu, tapi tegak. Nah, itu beluk. Sama itu disebabkan oleh penggerek batang padi ya, seperti itu. Cuman kita menyebutnya beda saja antara sundep dengan beluk gitu ya. Nah, Mas Dodo, tadi kan udah jelas Mbak Punyi sama Pak Pranoto ya ada kerugiannya apa, tadi Pak Dadang bilang, terus kemudian ciri-cirinya. Nah, ini juga ada faktor-faktor yang menyebabkan menjadi adanya serangan penggerek batang itu. Nah, itu mungkin bisa kita tanya ke Pak Dadang. Oh iya, silakan coba Pak. Kayak apa sih faktor-faktornya Pak? Ini teman-teman ingin tahu sih sebenarnya penyebabnya itu. Oke ya, jadi dalam pertanaman kita ya, kalau terjadi serangan penggerek itu ada 3 faktor ya. Faktor tanamannya, faktor lingkungannya, dan faktor serangganya ya. Jadi kalau serangga yang datang ke tanaman banyak, kemungkinan besar serangan juga akan makin banyak. Tanaman kita sehat, kemungkinan besar tanaman kita juga bisa menahan serangan penggerek itu. Dan yang paling penting lagi adalah faktor lingkungan. Baik faktor lingkungan biotik maupun faktor lingkungan abiotik. Ya. Nah, biotik ini adalah musuh alami. Ya. Kalau di sana banyak musuh alami, ya, itu dia akan memarasit telur-telur yang ada di sana. Sehingga serangannya menjadi lebih rendah begitu. Nah, juga mungkin faktor abiotik lainnya, ya, seperti suhu mungkin. Yang paling penting adalah curah hujan gitu ya. Nah, ketika itu bagus, curah hujan mungkin patogen serangga akan muncul sehingga bisa memarasit atau membuat serangga itu menjadi sakit atau telur-telur mungkin tidak bisa menjadi menetas dengan baik seperti itu. Makin jelas ya berarti ya sekarang ya Pak ya. Saya harap ini tidak mubeng tapi mudeng ya. Iya. Paham ya? Betul. Paham nih ya. Mudeng terus diubeng. Nanti mubeng beteng loh. Enggak, ngawur ini masalah tanaman. Halo. Gimana nih? Sudah jelas semua belum? Masih ada nggak yang ditanyakan lagi nih? Ya maaf. Iya ini tadi baru ya sedikit bertanda lah daripada sepaneng. Oke, nggak apa-apa ya. Memang kelihatannya seru sekali nih di sana gitu ya. Saya jadi ingin ke sana nih ya gitu ya. Tapi oke lah ya. Untuk hari ini ada pertanyaan lagi nggak nih? Ya. Kalau untuk kiat-kiat pengendalian tanaman yang terkena penggerek itu gimana ya Pak ya? Jadi tadi saya katakan pertama kali yang paling penting adalah kita memantau, memonitor pertanaman kita begitu ya. Jadi telurnya itu kan berkelompok gitu ya. Jadi kalau kita rajin berkeliling di persamaian kita, itu terlihat itu kelompok telurnya itu. Yang kedua, tentu saja yang paling penting di sini kalau itu daerah-daerah yang sangat-sangat sering terjadi serangan, kapanpun ada serangan, mungkin kita bisa menggunakan insektisida ya, insektisida baik yang ditabur ya maupun yang mungkin disemprotkan begitu ya. Dan jangan lupa juga perhatikan tetangga sebelah. Kalau tanaman tetangga sebelah itu sudah ada kena serangan, ya kita mestinya harus hati-hati, ya. Dan yang paling penting lagi, kalau bisa nanam serempak, ya, serempak gitu ya, hamparannya luas dengan teman-teman yang lain. Nah, udah jelas tadi kan ya. Iya, udah banget Pak jelas. Saya ingat satu lagi ya, mungkin Pak Dadang boleh saya tanya ya, penggunaan insektisida tabur itu harus yang seperti apa sih yang baik untuk pengendalian penggerek batang, tapi yang ramah lingkungan itu seperti apa kira-kira Pak? Memang boleh kita menggunakan pestisida atau insektisida yang sifatnya ditabur ya. Nah itu biasanya insektisida itu bersifat sistemik ya gitu. Nah kita harus hati-hati nih. Kalau kita menaburkan pestisida ke tanah, nah jangan-jangan nih ya, itu nanti akan mengganggu organisme yang ada di tanah. Untuk itu ya, kita harus menggunakan insektisida yang ramah lingkungan, yang lebih ramah lingkungan, ya. Nah, gimana caranya? Paling gampang lihat labelnya itu. Ya, kalau beli pestisida yang butiran, yang granul untuk tanaman padi, lihat
labelnya, ya, label hijau, ya, gitu. Karena di padi kan ada merah, coklat itu memang tidak boleh lagi. Ada kuning, ada biru, ada hijau. Nah, yang paling ramah lingkungan adalah yang hijau, ya. Jadi silahkan gunakan itu karena tidak akan mengganggu populasi cacing, tidak akan mengganggu populasi serangga-serangga yang ada di tanah gitu, nah. Nah, sehingga kita bisa melindungi tanaman dan juga melindungi ekosistem pertanian kita. Demikian saya kira ya. Nah, nanti kita bisa ketemu lagi deh di lain waktu ya. Oh, siapa? Ya, Ditunggu, bener, Pak. Pak, ya. Ditunggu. Bener ya, Pak, ditunggu ya. Ya, biar Terima kasih lebih banyak. jelas gitu. Iya, betul, betul. Saung TKP. Vertera merupakan insektisida berbentuk granul yang efektif melindungi pertumbuhan anakan padi dari serangan hama pengerek batang. Berlabel hijau, Vertera lebih ramah lingkungan dan tidak berbau. Vertera diaplikasikan sejak awal dan dapat diaplikasikan bersamaan dengan pupuk dan herbisida saat pemupukan pertama. Saung TKP. Jadi kita harus benar-benar memilih bagaimana ada insektisida tabur yang Ramah lingkungan. Dan Tahu saya itu. tidak meracuni pengguna. Betul. Tinggal melihat warnanya tuh, Pak. Ya, contohnya seperti itu. Wah, ini juga 11-12. Bapak saya. Ya. 11-12. Karena udah sering saya kesini sih ya. Gitu Mas Dodo. Solusinya, Pak? Ya, kan ini udah terkumpul tadi ya dari masalah segala macam gitu. Nah, ada namanya produk Vertera. Wah, cocok. Nah, ini adalah Bukan. ini yang dangdut namanya siapa? Beda tuh Vertera. Oh, mirip ya? Vertera Ya, tapi itu bukan Pak, namanya Vertera. Ya. Vertera. Tadi yang menjawab permasalahan kalau senang pakai insektisida tabur, Iya. tapi tidak mematikan cacing Iya. atau ikan dan lain, tapi juga tidak meracuni Penggunanya. dari pengguna Iya. dan sangat efektif untuk tadi penggerek batang. Oke. Jadi tiga-tiganya terjawab Pak tadi. Waduh. Tadi kan ingat ada warna-warnanya tadi kan? Oh, iya. Disinilah yang menjadi penunjuknya bahwa hijau ini adalah ramah lingkungan dan aman terhadap pengguna. Penggunanya. Oke. Ya. Oh iya. Nah, berarti untuk Vertera ini cara dan waktu aplikasinya itu adalah dicampur pupuk. Nah, pada saat pemupukan pertama itu biasanya umur 10-14 hari, campurlah dengan Vertera 7,5 kilo per hektar. 7,5. Dosisnya rendah. Kalau yang insektisida tabur yang biasanya Mas Dodo itu kan sampai 15 kilo, 17 kilo. Kalau ini cukup 7,5 kilo per hektar. ramah banget ya, ini bagus ya, Pak ya? Ya. Terus efeknya buat cacing itu apa, Pak? Ya, jadi kita melakukan percobaan ya bagaimana efek Vertera ini terhadap cacing tanah dan ikan ya. Jadi ada di videonya. Sebentar lagi kita lihat ya. Dalam kesempatan ini kami melakukan percobaan efek insektisida tabur Vertera terhadap cacing tanah dibandingkan dengan insektisida tabur lainnya. Melakukan percobaan 2 dosis Vertera dan 2 dosis insektisida tabur lainnya. Kita lihat setelah memasukkan 10 ekor ikan ke dalam air dan kemudian ke dalam tempat yang kita perlakukan Vertera maupun yang kita perlakukan insektisida tabur lainnya, menunjukkan bahwa setelah 1 jam untuk perlakuan Vertera dalam 2 dosis tersebut, dalam 1 jam masih kelihatan ikan-ikannya juga hidup. Sedangkan untuk perlakuan insektisida butiran lainnya, ikan dalam kondisi 90% sudah mati. Jadi ini adalah insektisida yang ramah lingkungan. Hari ini kan bisa dicampur dengan pupuk nih Vertera nih, Pak. Ya. Nah, terus caranya tuh gimana, Pak? Nah, Cara ini nyampurnya. juga Cara nyampurnya. cara nyampurnya. Iya. Apa Pinter ya? Keren. Jadi memang ada cara yang paling baik ya mencampur Vertera ini dengan pupuk. Kebetulan ada di YouTube. Nah, YouTube? Di YouTube-nya FMC. Kita FMC bisa lihat. punya YouTube, Pak? Betul, ada di Canggih sini. ya. Nah, kita lihat bareng-bareng ya. Petani Jembolan, hari ini kita akan belajar cara tepat percampuran produk Vertera dengan pupuk kimia. Pupuk kimia, produk Vertera, dan air. Air berfungsi untuk meningkatkan kelembapan dari pupuk kimia, sehingga ketika dicampurkan dengan produk Vertera, hasilnya akan sempurna. Langkah kedua,
Percampuran Vertera menggunakan pupuk kimia menggunakan perbandingan 1:10:100. Langkah ketiga, percampuran produk Vertera dengan pupuk kimia, pastikan menggunakan sarung tangan untuk safety petani semua. Pupuk kimia yang sudah disiapkan, percikan dengan air. Pastikan kelembapan merata. Taburkan produk Vertera. Campur hingga merata. Langkah terakhir, pastikan semua bahan-bahan yang sudah kita siapkan tercampur dengan sempurna. Ini adalah hasil dari percampuran sempurna antara produk Vertera dengan pupuk kimia. Yang pertama, pencampuran produk Vertera dengan pupuk kimia tanpa menggunakan perlakuan air. Yang kedua, percampuran produk Vertera dengan menggunakan pupuk kimia namun dengan air yang terlalu banyak. Hasilnya bisa dilihat, hampir sebagian besar produk Vertera terlarut di dalam air. Petani jempolan, percampuran tepat antara produk Vertera dengan pupuk kimia, selalu ingat 1:10:100. Nah, ini Bapak-bapak Ibu sekalian, ini bukti nyata. Kalau cacing itu kita biarkan dia tidak mati, artinya dia bisa menyuburkan lahan. Kita butuhkan. Iya, temennya ini. Nah, sahabatnya itu kita lihat di sini. Dengan Vertera itu akarnya subur sekali, Pak. Nggak kelihatan ya ini ya? Akar ada di sini, Mbak. Jangan emosi tuh. Nah, jadi marah loh, Mbak. Iya. Nah, jadi di sini kita yang tadi menggunakan contohnya yang insektisida tabur lainnya itu biasanya cacingnya berkurang atau bahkan habis. Nah, die. Benar. Nah, itu biasanya pengaruhnya ke akar karena menjadi tanahnya keras, akarnya nggak bisa tembus ke tanah sehingga terganggu. Dan tadinya mati tidak bisa membantu menyuburkan tanah. Betul. Keren Bapak, 11-12 kita lihat di sini, karena akarnya itu besar ya, artinya ini kan cacing kan bikin lubang-lubang di tanah, biar ada udara masuk, jadi akarnya itu sudah besar. Ini yang menjadi nanti pondasi untuk keberhasilan panen. Yang naik ke atas ini. Ya, betul. sehingga ke atas, kita lihat dari akar anakan, terus kemudian nanti sampai ke buah itu dijamin juga lebih baik seperti itu. Betul. Jadi kira-kira paham ya Bapak. Jadi kenapa Vertera itu selain untuk melindungi dari penggerek batang, tapi juga melindungi kesuburan tanah dan cacing-cacing di situ yang menyuburkan. Dari melindungi, mengayomi. Ya, jadi itu. Ya, makanya Vertera itu namanya adalah pondasi keberhasilan panen kini dan nanti. Pondasi keberhasilan panen kini dan nanti. Saung TKP. Ya, jadi kan sudah clear semua ya? Nah, sekarang saya coba simpulkan lagi, mulai dari penggerek batang. Itu bisa disimpulkan dalam bentuk namanya 5M. Mantap mangan melu moro tua. Limo. Pertama, masuk ke batang. Ya, jadi ulatnya itu masuk ke batang. Kemudian menyebabkan mematikan anakan tadi. Nah, terus kemudian menyebabkan sundep. Mematikan male. Dan menyebar. Ya, tadi ingat tadi itu ada satu kupu bisa sampai 4.500 tanaman mati. Satu kupu dewasa. Perlindungan terbaik tadi dari Pak Dadang bilang kan, gunakan yang dari awal. Ya, bagaimana kita mengaplikasi supaya melindungi itu? Ya, gunakanlah yang insektisida yang ramah lingkungan, seperti contohnya Vertera. Nah, Vertera ini sifatnya ramah lingkungan, jadi aman terhadap cacing, aman terhadap pengguna, praktis, dan apabila diaplikasikan bisa lama sampai 14 hari pelindungannya. Harapan yang terakhir adalah ya tetap hasil ya. Hasilnya yang baik. melimpah ya Pak ya. Betul. Jadi Vertera ini adalah pondasi keberhasilan panen kini dan nanti. Betul. Keren. Ya, saya harus ini kebetulan ada acara juga di desa sebelah. Jadi mohon maaf saya harus pamit. Besok kan seperti tadi Pak Dadang bilang katanya mau
mampir ke sini. Iya. Oh iya, Ya. di sini no. Saya juga udah tadi ya udah, ingatkan kalau gitu, ke beliau Pak. lagi. Tapi saya kemungkinan nggak bisa menemani karena saya juga ada acara. Nah, ada Pak Agus. Oke, jadi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Salam hormat buat teman-teman di FMC ya. Ya, Nah, dari akan saya sampaikan. Ya. Terima kasih banyak ini. Saya, waduh, senang sekali di Saung ini. Saya juga senang. Ya. Pak. Terima kasih Pak Dudi Mari. sudah mau main ke sini Pak. Ya, Terima makasih. kasih. Hati-hati di jalan ya Pak. Siap. Saung TKP. Jadi, Masalah ini dia. ya, berapa yang Loh kok dikasih ke dia sih Be? yang bermasalah itu kan tanahnya dia. Oh ya wis lah. Jadi gini, Kenapa Pak? nanti kalau beliau-beliau datang, coba kita berikan gambaran tentang keberhasilan. Apa lo? Apa gue? My love. This where I will be. Hah, Itu apa itu? selendang. Nah kok nemu selendang toh Pak? Selesai madang. Wangi. Ketutupan. Selamat siang. Siang. Loh Mbak Angel kok kesini lagi? Maaf ada yang lihat selendang aku yang ketinggalan nggak? Selendang ya. Nggak ada. Mau ya mesti. Selendangnya warna apa? Di mana? Sepertinya saya mencium wangi selendang saya. Balikin lah Mas Dodo. Ya tapi barter sama nomor. Waduh. Nomor apa? Kasih nggak ya? Kasih Kakak, lah. nomor kakak. Nggak usah deh, mending besok kita janjian aja di sini. Oh boleh. Tapi kamu dandannya yang cakep, Oh, yang siap. keren Always. gitu loh, yang gaul-gaul gitu. Oke, besok gue apa di? Rapper. Oke, besok kamu kayak rapper, oke. Harus ganteng ya? Oke. Harus keren, harus Aduh, keren. susah ya usahanya nih kayaknya berat ya Bu ya usahanya nih ya. Itu Dodok nih ya. Ya kan biar Susah cocok ya. gitu loh. Iya, biar iya, ya iya. kan? Cocok banget kita tuh. Apa? Selendangnya. Oh iya. Gue Yang satu. kayak itu. Terus dikasih aja gitu loh Dok. Nah waduh. Angel, Kok bau nggak sedap jadinya ya? Angel, Sedap itu, bau cinta. Angel, Aduh. Ya, bapaknya itu petani. iya. Ngomong dong. Ngomong. Ngomong Dok, Petani sikat Dok. muda milenial siap memberantas hama. Nah iya. Jadi pakai produknya apa? FMC. Nah ini loh, tunjukin ini, tuh. nih. Nih, Nih, besok. kamu kan bapakmu petani. Iya bener. Daddy you. Wah, ini dia. I Jadi give di I? and the Oke, father. thank you. Father ya. Oke. Ini mendingan kita pamitan dulu sama Oh, iya, iya, sobat jempolan yang ada di rumah gitu loh Petani ya. jempolan. Nah, iya petani jempolan. Jadi untuk petani jempolan di luar sana yang sudah menyaksikan Saung TKP hari ini jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok. Tetap di Saung Saung TKP, TKP. Saung tempat konsultasi pertanian dari FMC. Loh. Neng di iki lah dijak. Iya lah kali. Saung TKP. Saung TKP. Tempat konsultasi